Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Reva Aditya. Di sini saya akan membahas berita hari ini bersama narasumber di samping saya yaitu Raffi. Ya, selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Apakah saya boleh mewawancarai sebentar? Boleh. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan, apa saja sih yang kamu jual? Di sini saya menjual sayur-sayuran tetapi melalui online. Coba ceritakan sedikit awal mula jualan sayur online. Awal mula saya jualan online, jadi pada tahun 2020 itu kan COVID sedang naik ya. Nah, masyarakat di sini dan di luar juga jarang yang keluar rumah. Nah, saya berpikir untuk satu orang aja yang ke rumah. Nah, nanti saya itu akan mengunjungi ke rumah mereka masing-masing, tapi menggunakan masker, sarung tangan, dan lain-lain lengkap. Jadi semuanya aman. Nah, itu saya ngambil sayurnya itu dari pasar induk. Lalu setelah saya beli di pasar induk, baru saya bagikan ke masyarakat sekitar gitu. Oke. Kenapa sih memilih jualan sayur online? Saya memilih jualan sayur online karena di saat COVID 2020, orang yang di dalam rumah itu nggak akan bisa keluar, sedangkan dia butuh konsumsi untuk kehidupan di dalam, untuk makan, minum, dan lain-lain. Itu kan butuh sayur mayur ya. Iya. Nah, saya berpikir untuk jualan sayur online ini karena masyarakat di sini pasti jarang yang keluar rumah. Jadi saya yang beli ke pasar, lalu saya bagikan kepada masyarakat yang membeli kepada saya. Oh gitu. Kira-kira jam berapa tuh mulai dagangnya atau buka jualan gitu? Kita mulai dagangnya itu dari jam 10 pagi. Kita jam 10 pagi sudah posting dari WhatsApp. Nah, dari WhatsApp itu kita posting, kita buka tuh untuk yang booking nanti di list sama kita. Oh gitu. Kira-kira berapa sih modalnya untuk berdagang sayur online? Untuk modal awalnya saya kira-kira waktu itu sekitar 500.000 sih. Itu modal untuk saya pembelian awal di pasar. Nanti kan ketika masyarakat udah beli, itu kan saya dapat untung juga dari situ. Jadi balik modal langsung gitu. Berapa sih keuntungan yang didapat dalam sehari gitu? Dalam satu hari ya? Iya, hari. Dalam satu hari itu kira-kira 75 sampai 100.000 sih. Tergantung banyak enggaknya customer. Kira-kira berapa sih pendapatan paling kecil tuh dalam sehari? Paling kecil itu di angka 75.000 kalau misalkan lagi sepi gitu. Apakah pernah mengalami kerugian saat berdagang sayur online? Oh, pernah. Saya pernah mengalami kerugian. Jadi pada saat itu di sedang bulan puasa. Nah, di bulan puasa itu saya sempat berdagang kolang-kaling. Nah, kolang-kaling itu saya sempat ada kerugian karena pada saat saya membeli kolang-kaling dari pasar, itu kan saya beli langsung satu karung ya. Nah, itu tanpa saya cek dulu, kesalahan saya juga sih, itu nggak saya cek dulu. Jadi saya langsung bawa satu karung terus ke rumah. Nah, sampai rumah ketika ini dibagikan ke masyarakat, ternyata kolang-kalingnya seperti sudah lama, warnanya sudah agak kuning. Nah, saya disitu mengalami kerugian. Saya harus membeli kolang-kaling lagi karena kolang-kaling yang saya beli satu karung itu sudah tidak layak lah untuk dijual gitu. Jadi saya situ agak rugi sih, tapi nggak apa-apa sih, itu juga tuh.
Bagaimana sih caranya untuk menarik pelanggan? Untuk menarik pelanggan ya. Kalau untuk menarik pelanggan, kita biasanya ada promo-promo juga. Kayak apa tuh? Jadi promonya seperti misalkan paket nih, paket A misalkan. Paket A itu misalkan sudah ada kolang-kaling, terus sawi, sama ada juga kol. Nah, di dalam 3 item ini, misalkan harganya kalau satu-satu ambillah 50.000. Nah, kalau beli paketan itu kita diskon jadi hanya 45.000 gitu. Itu untuk menarik pelanggan gitu. Nah, selain itu juga misalkan nih pelanggan makin banyak dia beli, itu harganya makin kita murahin. Contoh, kolang-kaling misalkan kalau misalkan dia beli 1 kilo harganya 10.000. Kalau misalkan dia beli 10 kilo harusnya kan 100.000 ya. Itu bisa kita jual cuma 95.000. Jadi kita kasih diskon gitu. Itu nggak rugi tuh ya? Nggak rugi, karena nanti kita pada saat beli di pasar, kita pun mendapat lebih murah juga jika kita membeli makin banyak. Gitu. Iya gitu. Oke. Adakah suka duka atau masalah yang dialami saat berdagang? Suka dukanya nih, ada atau nggak tuh? Oh, suka dukanya sih yang pertama ya, kalau misalkan cuaca sih. Cuaca kalau misalkan lagi panas banget, itu kan kita pusing gitu ya. Terus kalau misalkan hujan juga kita kehujanan, kadang-kadang suka pilek kan, jadi agak sakit sedikit. Terus suka dukanya, iya. Di diri kita sendiri ya? Iya, tapi kita support juga sih yang berusaha kan. Iya. Apa sih harapan atau keinginan Anda setelah berdagang dalam kurun waktu selama ini? Ada gak harapan ke depannya? Bagaimana? Harapan saya ke depannya sih, saya rencananya ingin membuat di dalam satu aplikasi yang bisa di-download di masyarakat. Nah, nanti dalam aplikasi itu jadi masyarakat tidak perlu pesan lewat WhatsApp lagi, tapi dia bisa mendownload dari aplikasi itu dan dia langsung bisa pesan dari situ. Nah, kedepannya mungkin saya akan menjalankan aplikasi itu. Gitu sih. Gitu ya. Jadi sekiranya itu aja sih yang saya tanyakan. Sebelumnya makasih ya udah mau diwawancara. Iya, terima kasih juga ya Kak udah diizinkan ke sini untuk mengundang saya. Oke, itu pemirsa berita hari ini. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.